Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihin ajmain. Perkenalkan, nama saya Adistiani Yovita Ismail dari Prodi PAI Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan video pembelajaran materi Akidah Akhlak SMA. Tapi sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar kita pada pagi hari ini, mari kita awali dengan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi Akidah Akhlak yang berjudul Memahami Bahaya Perilaku Tindak Kekerasan dalam Kehidupan. Tapi sebelum itu saya akan mengambil absen terlebih dahulu. Baik anak-anak, sesuai tema hari ini, yaitu bahaya perilaku tindakan kekerasan dalam kehidupan. Ada yang tahu apa arti dari kekerasan? Angkat tangan. Kalau ada, nanti akan diberikan nilai plus saat ujian nanti. Angkat tangan anak-anak. Tidak ada? Baiklah, karena tidak ada yang menjawab, maka tidak ada nilai plus. Kekerasan adalah tindakan agresi dan pelanggaran, penyiksaan, pemukulan, dan lain-lain. Istilah kekerasan juga mengandung kecenderungan agresif untuk melakukan perilaku yang merusak. Jadi intinya kekerasan itu jahat. Nah, anak-anak, kekerasan itu pada dasarnya dia terbagi dalam dua bentuk, yaitu kekerasan sembarang dan kekerasan yang terkoordinir. Kekerasan yang pertama yaitu kekerasan sembarang, yaitu kekerasan yang dalam skala kecil atau tidak direncanakan. Baik, kekerasan yang kedua yaitu kekerasan yang terkoordinir. Kekerasan yang terkoordinir itu artinya kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok, baik yang diberi hak ataupun tidak. Contohnya tawuran antar masyarakat ataupun terorisme. Penyebab-penyebab terjadinya kekerasan di antara lain ada 5, yaitu ketidakmampuan mengendalikan amarah, yang kedua lingkungan, yang ketiga konflik interpersonal, yang keempat kejiwaan seseorang, dan yang kelima penyalahgunaan narkoba. Kemudian macam-macam perilaku kekerasan terbagi menjadi 2. Yang pertama berdasarkan bentuknya, kemudian yang kedua berdasarkan perilakunya. Dalam berdasarkan bentuknya ini juga terbagi 3 bagian, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikologis, dan kekerasan struktural. Ada yang tahu apa artinya kekerasan fisik? Yang tahu angkat tangan. Baik, benar yang dikatakan teman kita, Budi, tetapi Budi kurang lengkap sedikit ya penjelasannya. Baik, saya akan menjelaskannya secara rinci. Kekerasan fisik itu artinya kekerasan yang nyata, yang dapat dilihat dan dirasakan oleh tubuh kita. Contohnya itu kekerasan, pemukulan, kemudian penganiayaan, kemudian pembunuhan, kemudian KDRT dalam rumah tangga, dan masih banyak lagi. Baiklah, kekerasan yang kedua yaitu kekerasan psikologi adalah kekerasan yang memiliki sasaran pada rohani atau jiwa, sehingga dapat mengurangi bahkan menghilangkan kemampuan normal jiwa. Contohnya kebohongan, indoktrinasi, ancaman, dan tekanan. Kemudian kekerasan yang ketiga yaitu kekerasan struktural. Kekerasan struktural adalah kekerasan yang dilakukan oleh individual atau sekelompok orang yang menggunakan metode hukum, ekonomi,
atau tata kebiasaan yang ada pada masyarakat itu. Kemudian kekerasan yang kedua yaitu kekerasan menurut pelakunya. Kekerasan menurut pelakunya itu terbagi menjadi dua, yaitu kekerasan individual, kemudian kekerasan kolektif. Kekerasan individual itu adalah kekerasan yang dilakukan oleh individu atau lebih individu. Contohnya pencurian, penganiayaan, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua adalah kekerasan kolektif. Kekerasan kolektif adalah kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau massa. Contohnya tawuran antar mahasiswa atau terorisme. Kemudian bahaya dari tindakan perilaku kekerasan, yang pertama bisa mengundang permusuhan, yang kedua perbuatan yang dosa, yang ketiga dendam antar manusia, yang keempat penyakit, yang kelima dijauhi teman dan lingkungan, yang keenam dibenci Allah, dan yang ketujuh dikucilkan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian bagaimana sih cara kita menghindari tindakan kekerasan yang ada di dalam kehidupan ini? Yang pertama, menghormati pendapat orang lain. Kemudian yang kedua, bersikap toleransi dimanapun. Yang ketiga, selalu bersikap waspada kepada seseorang yang berlaku mencurigakan. Kemudian yang keempat, menghormati pendapat orang lain. Dari kekerasan yang ditimbulkan dari seseorang maupun kelompok, tindakan tersebut berdampak buruk untuk orang lain. Bahkan orang yang tidak tahu menahu bisa terkena dampak tersebut, karena tujuan dari kekerasan tersebut adalah merusak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wadu'uhu haufan wa tama'an inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amatlah dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Baiklah, kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin hanya ini penjelasan video pembelajaran mengenai bahaya perilaku dan tindakan kekerasan dalam kehidupan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.